Ini video lanjutan dari episode 7 part 2 yang ini. Silahkan ditonton. Sekarang pindah ke ekspresi excited atau semangat. Sebelum itu digeser dulu slider parameter ini ke 0. Terus ke parameter excited off/on. Geser ke key point 1. Gua perhatiin bagian ini dan ini kayak ada garis yang transparan. Gua nggak mau ada garis kayak gitu. Caranya gue pindahin folder ini ke atas. Di sini gue coba show dulu bagian-bagian rambut poni dan samping. Ternyata ekspresi excited ini ketutupan juga sama bagian-bagian rambut si Ray ini. Jadinya folder ini gue pindahin ke sini. Kalau gue di bawah folder eyebrow underscore front sama di atas folder lt underscore eyelash underscore front. Buka folder ini expression underscore excited. Pilih art mesh ini, kasih warp deformer. Parameternya yang ini excited x p601. Karena di nama parameter ini ada p6-nya, pasti key point-nya ditambah 3. Terus key point-nya geser ke -1. Gerakin warp deformernya kayak gini, disempitin. Caranya diklik kiri ke bagian garis merah ini, terus tekan alt, lanjut digeser aja mouse-nya. Habis itu pindah ke key point 1, warp deformernya dilebarin. Terus ke parameter excited x p602, kasih 3 key point, geser ke -1, terus digerakin kayak gini, dipendekin warp deformernya, geser key pointnya ke 1, panjangin warp deformernya kayak gini. Habis itu ke icon ini, pilih synthesize corners, parameter 1 dan 2 nya yang ini, klik OK. Gua coba dulu gerakannya. Karena udah oke, tinggal di copy paste saja gerakannya ke sebelah kiri. Tapi sebelumnya kayak biasa di expand warp deformer. Dulu dua warp deformer ini dan warp divisionnya diubah habis itu. Terus kasih art mesh ini warp deformer. Buat proses copy paste gerakannya sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Hasil akhirnya kayak gini buat ekspresi excited ini. Kalau udah ke modeling, pilih deformer, terus klik yang validate deformer. Nah, di sini gua isinya kosong, berarti udah oke. Lanjut ke folder expression underscore blushing. Pilih dua art mesh ini. Buat yang ekspresi blushing atau pipi memerah ini gampang banget. Tinggal ke parameter blushing off/on. Terus kasih 2 key point di 0 dan 1. Geser slider parameternya ke 1. Habis itu opacity yang tadinya 0 ubah jadi 100%. Kayak gini jadinya buat yang ekspresi blushing ini. Oh iya, kalau udah jangan lupa buat dikasih warna foldernya. Sekarang gua ngerigging ekspresi yang terakhir, ekspresi heart eyes atau mata hati. Terus ke parameter heart eyes off/on, geser slidernya ke 1. Di sini kelihatan kalau heart eyes-nya ketutupan sama bagian-bagian rambutnya Ray. Gua nggak mau ketutupan kayak gitu, jadinya gua pindahin folder ini ke atas. Di bawah folder expression underscore excited. Terus klik art mesh ini kayak biasa, kasih warp deformer. Parameternya heart eyes x p601 dan heart eyes x p602. Kasih 3 key point di parameter ini dulu, geser slidernya ke -1, habis itu gerakin warp deformernya kayak gini, disempitin. Terus pindah ke key point 1, gerakinnya kayak gini, dilebarin. Kalau udah pindah ke parameter ini, kasih 3 key point juga, geser slidernya ke -1, gerakannya dipendekin, terus geser lagi slidernya ke 1, gerakin warp deformernya dipanjangin kayak gini. Habis itu synthesize corners 2 parameter ini. Coba dicek dulu gerakannya udah oke belum. Kalau udah, 2 warp deformer ini di expand warp deformer. Terus ke art mesh yang ini, kasih warp deformer juga.
tinggal di copy paste deh gerakan warp deformer ini ke bagian warp deformer yang ini. Prosesnya bakal sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadinya kayak gini buat ekspresi heart eyes ini. Silahkan dicek juga setiap ekspresi yang ada. Terus gua ke edit, klik search and replace, klik icon-icon ini. Di sini gua mau ngecek ada nggak warp deformer yang nama dan ID-nya beda. Karena nggak ada jadinya gua close. Kalau kalian ada yang beda nama dan ID-nya, coba diubah dulu, samain nama dan ID-nya biar rapi kelihatannya. Tapi kalau kalian nggak mau, nggak apa-apa juga sih. Sekarang ke modeling, klik yang physics settings. Gua mau ngeaktifin physics yang bagian-bagian ekspresi. Karena ini automatic eye blinkingnya on atau kedipan matanya gerak-gerak otomatis, jadinya gua mau offin dulu. Caranya ke preview, terus klik yang automatic eye blinking ini. Ekspresi pertama yang mau diaktifin physicsnya itu adalah ekspresi angry. Klik add ini, namanya bebas apa aja. Kalau gua kayak gini, terus oke, klik add 2 kali di pendulum settings ini, habis itu klik add di bagian input settings, pilih yang parameter AL open. Effectiveness-nya di 100%. Terus ke output settings, klik add ini, parameternya pilih yang angry x physics 01 sama angry x physics 02, klik OK. Slider parameternya yang ini digeser ke 1. Habis itu coba gerakin slider parameter yang AL open, kalau gerak berarti udah aktif physics-nya. Sekarang ke pendulum settings, ubah duration sama shaking influence-nya kayak gini. Kalau kalian mau ubah-ubah sendiri juga silahkan aja. Ini effectiveness-nya diubah jadi 50%. Terus klik add ini, tambah parameter lagi yang AR open, klik OK. Effectiveness-nya samain juga di 50%. Kalau udah slider parameter ini digeser ke 0. Lanjut lagi ke physics ekspresi crying. Kayak biasa, kalau mau ngeaktifin physics ekspresi, parameter yang ada kata off slash on-nya digeser slidernya ke key point 1 biar kelihatan ekspresinya. Klik add ini, namanya kayak biasa, bebas apa aja. Terus di info settings, klik add parameternya yang ini. Effectiveness-nya diubah jadi 100%, klik add 2 kali. Yang ini ke output settings, klik add parameternya crying x physics 01 sama crying x physics 02. Nah, di sini gue baru sadar kalau gua ngebuat kesalahan. Seharusnya semua parameter yang ada nama X physics 02-nya itu adalah Y physics. Soalnya kan vertikal. Terus parameter physics crying, excited, dan heart eyes harusnya ada yang buat sebelah kiri dan kanan, left atau L, dan right atau R. Ini di oke dulu aja. Habis itu di close physics settings-nya. Gue mau coba ngebenerin dulu 2 kesalahan tadi, yang semua namanya ada X physics 02 jadi Y physics aja, dan parameter physics crying, excited, dan heart eyes harus ada yang sebelah kiri dan kanannya. Nah, kalau kayak gini di separate parameters dulu, terus klik kanan di parameter ini, klik edit parameter, ganti nama dan ID-nya. Terus oke. Habis itu sekalian juga yang parameter ini diganti nama dan ID-nya. Hapus nomornya, terus ke parameter ini. Lanjut lagi ke parameter ini. Terus ke parameter ini. Habis itu yang terakhir yang ini. Sekarang buat parameter ekspresi physics-nya jadi ada 2 bagian. Pertama ganti lagi nama dan ID-nya jadi crying L.
Terus ini di klik kanan, pilih yang replicate parameter, geser parameternya ke bawah. Yang ini buat yang sebelah kanannya, ganti nama dan ID-nya jadi crying R. Parameternya direplicate lagi, ganti juga nama dan ID-nya jadi crying RY. Nah, intinya dibagi jadi kayak gini. Yang ini buat bagian kiri, terus yang ini buat bagian kanan. Buat bagian physics excited sama hard eyes-nya juga kayak gitu. Lanjut ke parameter crying LX P6, klik bagian ininya, terus pilih select, cari warp deformer yang ke select. Habis itu cari yang bagian kanan atau depan namanya itu RT. Kalau udah ketemu, klik yang itu, terus klik lagi yang ini, pilih change, cari parameter yang sebelah kanannya atau crying RX P6, terus klik OK. Habis itu ke parameter yang crying RY P6, prosesnya sama aja kayak yang tadi. Oke, ekspresi crying udah dipisahin gerakannya atau udah dibedain kiri sama kanan. Sekarang tinggal ekspresi excited dan hard eyes. Prosesnya bakal sama kayak yang crying. Balik lagi ke physics settings, buat yang group crying physics sebelah kiri, pendulum settingsnya kayak gini. Terus diduplikat, kalau gua depannya aja yang diganti jadi RT buat nandain grup ini yang sebelah kanan. Di input settings ganti yang ini jadi AR open, terus ke output settings ganti ininya jadi crying RX P6. Habis itu bakal muncul kayak gini, tinggal di yes aja. Otomatis yang bawahnya juga ikut keubah. Coba dicek dulu mata kiri sama mata kanannya. Kalau mata kiri yang kedip, berarti cuma ekspresi fisik yang kiri doang yang gerak-gerak. Begitu juga yang kanan. Lanjut ngaktifin ekspresi fisik yang excited. Klik add ini, kalau gua namanya kayak gini. Di input settings, klik add. Karena ini ngaktifin yang kiri dulu, jadi pilih parameter yang AL open. Effectiveness-nya sama juga di 100%. Pendulum settingsnya ada dua, buat X dan Y. Ke output settings, klik add, cari excited P6 yang sebelah kiri. Di sini gua geser dulu slider parameter ini ke 0, terus geser slider parameter yang ini ke 1 buat ngeliat gerakan ekspresi excitednya. Sebelum ngubah pendulum settings, ekspresi excited gua mau ngubah yang bagian-bagian pupilnya dulu. LT underscore pupil underscore XY underscore P6 dan RT underscore pupil underscore XY underscore P6. Pendulum settingsnya jadi kayak gini. Sekarang balik lagi ke parameter excited. Pendulum settingsnya sama juga kayak yang bagian-bagian pupil. Terus diduplikat prosesnya sama kayak yang crying. Kalau udah fisik yang hard eyes, klik add ini.
Kalau gua namanya kayak gini. Caranya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Pendulum settingsnya kayak gini. Kayak gini hasil akhirnya. Videonya sampai di sini dulu. Terima kasih bagi yang udah nonton dari awal sampai detik ini. Buat yang nonton silahkan di like dan subscribe biar gue bisa terus semangat ngebuat kontennya. Kalau mau ada yang ditanya silahkan komentar aja di video ini atau DM di Instagram gue.